Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Hasim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tenses, yaitu simple future tense. Simple future tense ini adalah tenses dasar terakhir yang akan kita pelajari. Langsung saja, about the function. Fungsi dari simple future adalah to express something that will be done in the future. Sesuatu yang mau kalian kerjakan atau kegiatan yang mau dilakukan di masa depan. Jadi masih sebuah rencana, is still a plan, masih sebuah dalam rencana. Untuk time signalnya, untuk waktunya, ketika kalian mengucapkan simple future, itu berhubungan dengan namanya later. Ingat, later. Later itu nanti, beda dengan surat. Komposisinya dari later ini dibacanya later. Kalau surat itu dibacanya later, later, tidak ada i. Kalau nanti itu later, 2 days later, 2 hari lagi, 3 days later, 3 hari lagi, dan seterusnya. Selanjutnya, tomorrow, besok, and next, bla 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 bla. For example, untuk contohnya, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, dan lain-lain. Yang penting itu menjelaskan atau mengekspresikan atau menerangkan waktu di masa depan. And the next it form, ada 2 rumus yang saya gunakan. Ada rumus verbal yang menggunakan kata kerja dan rumus nominal tidak menggunakan kata kerja, tapi hanya berupa adjective, noun, adverb. Rumus verbal ia menggunakan kata kerja, yaitu subject plus will plus verb 1. Dan ketika dia nominal, rumusnya itu subject plus will plus be plus ana. Adjective, noun, ataupun adverb. Kata sifat, benda, ataupun keterangan. Oke, sekali lagi, untuk bentuknya atau formulanya, rumusnya, di simple future di sini saya jelaskan 2 tipe rumus. Ada rumus verbal, yaitu menggunakan kata kerja, dan rumus nominal tidak menggunakan kata kerja. Hanya berupa adjektif, noun, adverb, kata sifat, benda, ataupun keterangan. Ketika dia verbal, setelah will, dia menggunakan kata verb 1, verb 1. Tapi kalau di nominal, setelah will itu masukkan be, baru adjektif, noun, adverbnya. Sekarang kita masuk ke contoh. Example, dalam kalimat positif, dia seperti ini contohnya. I will come to your party tomorrow. I will come to your party tomorrow. I will come to your party tomorrow. Setelah I, masukkan will, baru verb 1-nya di sini. Baru setelah itu dilanjutkan sama kalimat lain atau pelengkapnya, complementnya. I will come to your party tomorrow. Saya akan datang ke pestamu besok. Oke, good, jelas ya. Atau dengan bentuk nominal di sini. Contohnya, she will be his wife next year. She will be. Setelah will baru masukkan be. She will be his wife next year. Dia perempuan akan menjadi istrinya tahun depan. Itu adalah bentuk positif. And the next negative tense atau kalimat negatif. Kalimat negatif juga gampang cara membentuknya. Setelah will, langsung masukkan saja not. Contoh di sini adalah he will not studying in the class until next week. He will not studying in the class until next week. Dia laki-laki tidak akan belajar di kelas sampai minggu depan. He will not studying in the class until next week. And the next example. Ini adalah bentuk nominalnya. They won't be happy. They won't ini apa sih? Won't itu singkatan dari will not. Bisa kita singkat seperti itu aja, won't. Will not menjadi won't be happy. They won't be happy if you don't come. They won't be happy if you don't come. Contoh ini adalah bentuk negatif, tapi dia conditional. Diikuti sama tenses lain, simple present negatif. Oke?
Jadi, they won't be happy if you don't come. Mereka tidak akan bahagia atau senang jika kamu tidak datang. They won't be happy if you don't come. Mereka tidak akan bahagia jika kamu tidak datang. Is that clear? Okay. And the last is about interrogative. Kalimat interrogative. Ketika teman-teman bertanya masalah future, gunakan yang ini. Diawali sama will dulu, baru subject. Oke, contohnya, will you visit your uncle in his town next month? Will you visit your uncle in his town next month? Apakah kamu akan atau akankah kamu mengunjungi pamanmu di kota bulan depan? And the last is using interrogative negative atau kalimat interrogatif yang bersifat negatif menggunakan won't atau diawali sama will not. Singkat aja won't. Won't you be here for a while? Won't you be here for a while? Maukah kamu atau akankah kamu berada di sini sebentar? Oke, jelas ya. Jadi, itulah penggunaan simple future yang saya sampaikan. I hope you understand. Ingat, bentuknya simple saja. Di simple future, rumus verbal menggunakan kata kerja dan rumus nominal tidak menggunakan kata kerja. Hanya berupa adjective, noun, adverb, kata sifat, benda, dan keterangan. Alright, get it? Good guys. Dan terima kasih kepada semua rekan-rekan. Mohon maaf atas video singkat penjelasan tentang simple future tense ini. Bila mana ada kesalahan penulisan maupun pengucapan, tolong dimaafkan dan mari sama-sama kita koreksi kembali. Thank you very much for the time given. And at the end I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.